Hai Little Sheep, selama sebulan ini kita sudah belajar beberapa hal dari kisah Esther. Nah, minggu ini ada satu hal lagi yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ini adalah Raja Ahasiweros, seorang raja besar yang saat itu berkuasa atas seluruh Persia dan Media, yaitu 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Dan ini adalah Ratu Esther, seorang perempuan Yahudi yang saleh dan berani. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Esther mengambil keputusan untuk menghadap raja, meskipun resikonya adalah mati. Esther lalu menyampaikan permohonannya kepada raja, supaya raja dapat menolong bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman. Haman pun dihukum dan rencananya digagalkan. Oleh kemurahan Tuhan dan berkat keberanian Esther, maka bangsa Yahudi selamat. Esther adalah seorang perempuan biasa. Dia bukan berasal dari keluarga kerajaan. Tapi kok bisa ya Esther menjadi seorang ratu? Yuk simak kisahnya dalam Esther pasal 1-2 ya. Waktu itu, Esther belum menjadi ratu. Raja Ahasiweros sudah memiliki seorang ratu yang bernama Ratu Wasti. Suatu kali, raja mengadakan perjamuan besar bagi semua pembesar, pegawai, dan rakyatnya. Pada hari yang ketujuh, raja merasa sangat gembira. Lalu, raja menyuruh orang untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Wasti. Raja meminta ratu untuk hadir di perjamuannya dengan memakai mahkota kerajaan supaya ratu memperlihatkan kecantikannya kepada seluruh rakyat dan pembesar, karena ratu sangat elok rupanya. Saat itu, ratu juga sedang mengadakan perjamuan di istananya. Maka, ratu pun menolak permintaan raja itu. Raja menjadi sangat geram karena Ratu Wasti menolak perintahnya itu. Raja lalu bertanya kepada para penasehatnya, apa yang harus ia lakukan terhadap Ratu Wasti karena tidak menaati perintahnya. Mereka menasihati raja supaya kedudukan Wasti sebagai ratu dicabut dan diberikan kepada orang lain yang lebih baik darinya. Hal itu dipandang baik oleh raja, maka raja mencabut kedudukan ratu dari Wasti. Raja kemudian berniat untuk mencari ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Maka raja mengeluarkan perintah supaya gadis-gadis yang elok rupanya dikumpulkan di istana dan dididik untuk dipersiapkan menjadi ratu. Kalian tentu ingat dengan Mordekai kan? Saat itu, ia bekerja sebagai pegawai di pintu gerbang istana. Mordekai adalah sepupu dari Esther. Tapi, ketika orang tua Esther meninggal, Mordekai mengangkat Esther sebagai anaknya dan merawat serta mendidik Esther sampai dewasa. Esther adalah seorang gadis yang sangat cantik. Karena itu, Esther terpilih untuk masuk ke istana sebagai calon ratu. Mordekai menasihati Esther untuk merahasiakan asal-usulnya, dan Esther pun taat. Esther lalu dibawa masuk ke istana. Bersama dengan gadis-gadis lainnya, Esther dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mereka menghadap raja. Ternyata, Esther bukan hanya cantik parasnya, tapi cantik juga hatinya. Sikapnya begitu manis dan juga taat kepada para pengawasnya, sehingga mereka semua sayang kepada Esther. Tibalah waktunya bagi Esther untuk menghadap raja. Ketika raja melihat Esther,
raja pun sangat mengasihi Ester. Akhirnya, Ester diangkat menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Demikianlah kisah bagaimana Ester bisa menjadi seorang ratu. Ada satu hal utama yang dapat kita pelajari dari kisah hari ini, yaitu tentang waktu dan kesempatan. Dengan menolak untuk taat pada perintah raja, maka Ratu Wasti menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya sebagai ratu. Saat itu, Wasti lebih memilih untuk berpesta ria di istananya daripada menuruti perintah raja. Padahal saat itu adalah waktu yang tepat bagi Wasti untuk meneguhkan kedudukannya sebagai ratu yang membanggakan raja. Bahkan Wasti tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya. Dia tidak mau bersikap taat kepada raja yang adalah suaminya. Dan akibatnya Wasti kehilangan kedudukannya sebagai ratu. Namun tidak demikian dengan Ester. Ester memakai waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya ketika ia dipersiapkan menjadi ratu. Ester tidak hanya mengandalkan kecantikannya, tapi ia juga menjadi berkat lewat karakternya yang manis dan taat. Dan hasilnya ia disayang oleh semua orang yang mengenalnya, termasuk oleh raja. Dan akhirnya Ester dipilih sebagai ratu. Jadi, bagaimana sih caranya supaya kita dapat memakai waktu kita dengan baik? Yang pertama, tidak bermalas-malasan dengan bermain games terus-menerus. Pergunakanlah waktumu untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Misalnya, memakai waktu untuk belajar, untuk berdoa, atau untuk membantu papa dan mama. Yang kedua, tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Apa yang bisa diselesaikan sekarang, selesaikanlah sekarang. Jangan menunggu besok, sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Berikutnya, datanglah beribadah tepat waktu. Mengapa ini penting? Sebab jika kita terlambat, kita melewatkan kesempatan untuk dijamah oleh Tuhan lebih dalam. Selain itu, belajarlah untuk hidup dalam ketaatan. Taatilah Tuhan dengan cara taat kepada papa mama dan guru-gurumu. Sikap yang taat akan membuka banyak kesempatan baik dalam hidup kita, sehingga kita dikasihi oleh Tuhan dan sesama, seperti yang dialami oleh Ester. Dan yang terakhir, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Kerjakan hal-hal yang kecil dengan setia, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi ke depannya. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Nah, Little Sheep, jadilah anak-anak Tuhan yang arif dan bijaksana dalam memakai waktu dan kesempatan yang ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk bisa terus menjadi anak-anak-Mu yang memakai waktu dan kesempatan dengan baik. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami menjadi anak Tuhan yang rajin, yang tidak malas, yang taat, yang mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon supaya Tuhan terus menyertai kehidupan kami dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.